Oke, halo, selamat siang. Saya Alexander dari Universitas Ciputra Online Batch 4. Hari ini akan menerangkan bagaimana Huawei sebagai pelaksana investor asing di Afrika. Untuk yang pertama, di Semari atau pendahuluan investasi Huawei teknologi di Afrika menyoroti kontribusi terhadap infrastruktur telekomunikasi dan pembangunan ekonomi di negara tersebut. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 1 miliar, Afrika merupakan pasar yang berkembang untuk komunikasi seluler. Penanaman modal asing (FDI), Huawei telah memungkinkan perusahaan tersebut menjadi pemain utama di sektor telekomunikasi Afrika dengan investasi lebih dari 2 miliar. Laporan ini menganalisa karakteristik Afrika dengan sebagai pasar seluler melalui investasi asing. Untuk pembukanya, Afrika adalah benua dengan penduduk terbesar kedua secara histori, menghadapi tantangan ekonomi khususnya di bagian dalam atau Sahara, tempat yang pendapatannya kurang dari $4. Pertumbuhan ekonomi Afrika telah didorong oleh investasi asing, khususnya dari Tiongkok. Huawei Teknologi, perusahaan telekomunikasi terkemuka Tiongkok, telah memainkan peran penting dalam memperluas infrastruktur telekomunikasi seluler Afrika. Lalu untuk finding atau yang saya temukan dari studi kasus ini, yang pertama, karakteristik seluler di Afrika. Afrika merupakan pasar yang terus berkembang dalam infrastruktur komunikasi seluler dengan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Afrika sendiri, penggunaan telepon seluler setinggi 85%, lebih tinggi dibanding dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, ada manfaat investasi asing bagi Afrika. Manfaatnya adalah dalam pembangunan infrastruktur. Huawei telah membangun dan memperluaskan jaringan telekomunikasi menghubungkan daerah-daerah terpencil di kota-kota besar sehingga memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih besar. Lalu ada penciptaan lapangan kerja dengan lebih dari 10.000 karyawan di Afrika. Huawei telah berkontribusi terhadap lapangan kerja lokal. Lalu ada kemajuan teknologi, keahlian Huawei dan investasi dalam penelitian dan pengembangan R&D telah meningkatkan kemampuan teknologi Afrika, membuat kawasan ini lebih menarik untuk investasi di masa depan. Lalu ada strategi investasi Huawei di Afrika. Investasi Huawei di Afrika mencangkup kombinasi FDI, usaha patungan, dan kolaborasi dengan pemerintah dan bisnis tempat. Perusahaan telah mengadopsi beberapa strategi untuk memperkuat posisinya di pasar Afrika dalam pembangunan infrastruktur, usaha patungan dan kolaborasi, pembangunan pusat regional, dan pengelolaan biaya. Dalam pembangunan infrastruktur, Huawei telah berinvestasi besar dalam pembangunan telekomunikasi di jaringan Uganda, Ghana, Aljazair, dan beberapa negara Afrika Utara. Untuk usaha patungan dan kolaborasi, Huawei telah membentuk usaha patungan seperti perusahaan ZTE Corporation dan Global Marine System untuk memperluas layanan telekomunikasi di berbagai negara Afrika. Lalu ada pembangunan pusat regional. Huawei telah membangun 2 pusat R&D, 4 kantor regional, dan 20 kantor perwakilan di seluruh Afrika. Fasilitas-fasilitas ini mendukung operasi Huawei dan menyediakan keahlian seperti penduduk lokal untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja tersebut. Dan lalu ada pengelolaan biaya dengan memanfaatkan skala ekonomi biaya. Jadi conclusion atau simpulannya adalah
Investasi Huawei di Afrika menunjukkan pentingnya investasi asing langsung di pasar negara berkembang Afrika dan permintaan konektivitas seluler yang terus meningkat, menghadirkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan seperti Huawei untuk berekspansi. Strategi Huawei untuk mencangkup pembangunan infrastruktur, usaha patungan, dan pemanfaatan biaya produksi yang rendah telah terbukti efektif dalam meningkatkan kehadiran perusahaan di Afrika. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih.